Baik adik-adik sekalian, di hari ini di mata kuliah manajemen fundraising di manajemen zakat dan wakaf di IKI Jakarta. Di hari ini kita akan berbicara tentang pola dan perilaku individu dalam berderma. Adik-adik sekalian rahmatullah. Nah, ini tentu akan menjadi menarik bagi kita untuk memahami bagaimana pola dan perilaku individu ini dalam berderma sehingga fundraising, dana yang dihimpun, bisa, banyak dan bisa dimanfaatkan untuk, pembiayaan program. Nah, adik-adik sekalian, nah, kalau kita perhatikan setidaknya ada, 3, ada beberapa poin yang akan kita bahas di pertemuan ini. Pertama adalah potensi dana perorangan, lalu kemana dan bagi siapa dana sumbangan ini, lalu ketiga adalah kategori kelas sosial dan, pola sumbangan. Adik-adik sekalian rahimallah, yang pertama sebelum sampai ke sana kita akan bertanya sebenarnya, sumber dananya dari mana sih sumber dana fundraising ini. Nah, kalau kita perhatikan setidaknya ada 3 meskipun ada 4 ya, kalau dibuat kira-kira ada 4, tapi kalau kita sederhanakan setidaknya 3. Nah, sumber dana itu ada, pertama individu. Nah, individu ini kita berharap dari dana, sosial kemasyarakatan. Di dalam Islam itu ada 2 ya, ada namanya, sedekah yang bersifat wajib namanya zakat, ada sedekah yang bersifat, tatawu'i yang bersifat sukarela. Namanya apa? Wakaf, hibah, sedekah, infak dan berbagai macamnya. Nah, dari dana ini bisa banyak kemudian, dihimpun dan ini masya Allah luar biasa. Bahkan, hasil riset menunjukkan bahwa Indonesia itu termasuk negara paling dermawan, salah satu indikator, salah satu, yang memotivasi kenapa dermawan adalah ajaran agama. Jadi dana Ziswap ini tentu akan menjadi sangat potensial, akan menjadi sangat, bermanfaat bagi, pemberdayaan atau pelaksanaan program-program daripada, dana-dana sosial. Adik-adik sekalian rahimallah, yang kedua adalah perusahaan, CSR misalnya. Nah, setiap perusahaan itu diwajibkan untuk, memiliki dana CSR, dana dana sosial yang merupakan tanggung jawab perusahaan, ya. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan pada lingkungan atau masyarakat sekitarnya adalah dia, memiliki dana CSR ini. Lalu kemudian yang ketiga adalah pemerintah. Nah, ini melalui APBN. Nah, jadi APBN itu dipungut, dihimpun dari, pajak masyarakat lalu kemudian disalurkan. Nah, salah satu bentuk salurannya adalah kepada, dana-dana yang bersifat sosial. Nah, saya pikir ada banyak program-program pemerintah untuk itu. Nah, adik-adik sekalian rahimallah, lalu kemudian, kalau kita perhatikan sumber dana tadi ada individu, ada perusahaan, ada BUMN, swasta, asing ya, lalu ada pemerintah melalui APBN. Nah, programnya juga bisa kita lihat, ada program, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lalu kemudian ada, untuk sosial. Nah, adik-adik sekalian rahimallah, nah pertanyaan sederhana, seberapa besar sih potensi dana individu ini? Nah, sekarang coba kita buat satu kalkulasi, ini saya dapatkan dari, Facebook-nya, Mas, Ustadz Randy ya, ini yang dikenal dengan, pendiri, Berkah Box ya. Nah, ini menjadi menarik bagi saya, umpama ada 10.000 orang ya. Nah, 10.000 orang donatur, nah itu dikalikan 10.000 saja ya, 10.000 kali 10.000 maka uang yang terhimpun berapa, Dek? 100 juta. Nah, jadi Masya Allah luar biasa ya, besar ya potensinya ya. Jadi kita kalau, selalu menyepelekan uang 10.000. Jadi kalau 10.000 orang bersedekah satu hari dengan 10.000, maka yang terhimpun adalah sekitar 100 juta. Nah, kalau muslim di Indonesia ini anggaplah 200 juta orang, ya, lalu beramal nggak usah 10.000 deh, beramalnya 1.000 aja deh, ya. Nah, 1.000 rupiah, ya. Lalu tiap hari berapa uang yang bisa dikumpulkan? Taruhlah dia dihimpun oleh Basnas misalnya, dimasukkan ke Basnas. Maka uang yang terhimpun satu hari berjumlah 200 miliar. Nah, jadi 200 miliar loh. Pernah bayangin nggak? Ternyata kalau dihimpun dana fundraising dari individu ini, masya Allah luar biasa. Nah, kalau satu hari jumlahnya 200 miliar, ya, maka dalam satu minggu 1,4 triliun loh uangnya dari uang 1.000 tadi ini, 1,4 triliun. Ya. Lalu kalau satu tahun berapa Pak Hendra? 1.000 aja itu kan sedekah. Kita sedekah malah lebih pada 1.000 ya kan, ke toilet aja sekarang 2.000 ya kan. Jadi ini masya Allah luar biasa ya kan. Ini
Coba bayangin, 1 tahun sekitar 7,3 triliun bukan 73 triliun ada di sekalian. Nah, 73 triliun yang bisa terhimpun dari dana yang Rp1.000 tadi. Nah, pertanyaan sederhana, berapa banyak yang bisa dilakukan dengan uang 1.000 tadi? Nah, ternyata ada 14.600 masjid bisa dibangun. Andai kata satu masjid itu butuh dana 5 miliar. Ya, ada 73 kampus bisa dibangun, ya. Andai kata satu kampus itu butuh 1 triliun misalnya, ya. Ada 146 rumah sakit bisa dibangun, ya. Andai kata satu rumah sakit itu 500 miliar misalnya. Ada 73.000 SD atau MI bisa dibangun. Andai kata satu SD atau MI itu butuh 1 miliar untuk membangunnya. Ini baru hitungan sedekah, ya, rutin individu tiap hari. Belum lagi zakat, nazar, wakaf dan berbagai macamnya. Jadi ini masya Allah loh adik-adik sekalian. Kenapa kemudian dana-dana potensi dana umat yang besar ini tidak bisa terhimpun? Karena nggak bersatu kan? Padahal kalau bersatu itu bisa menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa, meskipun hanya 1.000 tiap orang. Jadi ini masya Allah luar biasa adik-adik sekalian. Nah adik-adik sekalian, kita lihat bagaimana proyeksi potensi penghimpunan zakat misalnya di Indonesia. Pirak mengatakan 20 triliun, PBB UIN mengatakan 19,3 triliun, Ahmad Juwaini mengatakan 17,5 triliun atau 4,5 triliun, ya. Lalu kemudian MUD mengatakan 76,699 miliar zakat profesi di perbankan misalnya. Ada ITB mengatakan 217 triliun, ya. Bahkan IDB mengatakan berapa ratus triliun seingat saya. Jadi pada dasarnya potensi besar banget. Tapi kalau kita lihat melihat besarnya potensi dengan realita di lapangan misalnya, 2019 kita baru bisa menghimpun zakat nasional itu sekitar 10,2 triliun. Ya. Jadi 10,2 triliun itu zakat nasional loh per tahun. Jadi sebenarnya lebih besar kalau kemudian mau setiap orang nyumbang Rp1.000 ya setiap hari, maka 73 triliun loh tadi. Bayangin itu kira-kira ya. Lebih besar mana kira-kira zakat yang bisa dihimpun sekitar 10,2 triliun hari ini yang masih 0,0 sekian persen dari potensi proyeksinya, ya. Jadi ini masya Allah tinggal kemudian kekuatan kebersamaan bagi saya. Lalu pertanyaan sederhana, benarkah kesadaran zakat di kalangan mayoritas Muslim negeri ini rendah atau masih terbatasnya pemahaman masyarakat kita terhadap zakat, sedekah, wakaf dan berbagai macamnya, atau ada yang kurang dalam sini mempublikasikannya? Ya. Jadi ini tentu menjadi pertanyaan-pertanyaan kira-kira. Nah, adik-adik sekalian rahimallah, nah kalau kita lihat potensi dana sedekah ini, perorangan ini pada dasarnya bergeser ya, bergeser dari generasi tua pada generasi muda, bergeser dari generasi baby bomber ya pada generasi milenial atau Gen Z karena jumlah mereka banyak ya. Kalau kalau baby bomber ini sedekahnya memang banyak perorangan, 10 juta misalnya, 20 juta gitu. Tapi sekarang bergeser tuh karena jumlah mereka sedikit, mereka bergeser pada generasi milenial dan generasi Gen Z. Mereka sedekah nggak banyak-banyak banget karena belum punya pekerjaan kan, sedekahnya sedikit, tapi jumlah mereka banyak. Nah, sehingga ini menjadi sebuah pergeseran dalam dunia fundraising bagi saya. Dari awalnya fundraising itu fokus kepada yang besar ini, kepada sekarang fokus pada yang kecil. Ya, kalau dulu yang besar cukup 10 orang sudah terkumpul banyak. Kalau sekarang butuh banyak, jumlahnya kecil, tapi akhirnya menjadi besar. Nah, ini tentu menjadi menarik dalam tren fundraising di Indonesia dan juga di banyak negara, kira-kira gitu ya. Jadi kenapa? Karena berubahnya jumlah usia produktif ini. Nah ini menjadi menarik, terutama di Indonesia. Kita perhatikan misalnya melalui dompet duafa, kitabisa.com misalnya ya. Ada banyak lagi yang lainnya, dan itu tentu akan menjadi hal-hal yang menarik dalam pola dan strategi fundraising ini. Nah, adik-adik sekalian, nah bagaimana pasti seorang itu bersedekah? Paham, sadar kewajiban, dan setelah itu tergerak untuk bisa bersedekah. Nah, tentu paham ini bagi saya adalah paham apa? Paham akan satu kewajiban perintah agama, tapi yang menarik bagi saya adalah paham terhadap nilai. Nah, sehingga apa sih yang dijual oleh lembaga? Yang dijual oleh lembaga itu adalah value kan, nilai ya. Nah, jadi kalau kita bicara di sini adalah lembaga, nah di sini ada donatur,
ya, donatur perorangan misalnya. Nah, kenapa donatur ini? Lalu apa tadi jalurnya, Dek? Pakai apa namanya? ZSwap kan? Nah, nah, lalu kenapa dia memberikan dananya, donasinya kepada sini, kepada lembaga? Karena ada value kan? Ada nilai. Ya. Nilainya apa tadi? Nah, nilainya itu, dananya dimanfaatkan untuk dakwah, dananya dimanfaatkan untuk misalnya sosial, bantu orang lagi banjir dan berbagai macamnya, dananya dan berbagai macamnya. Nah, sehingga bagi saya ini menjadi menarik. Coba Adik perhatikan misalnya. Nah, ini untuk dompet duafa misalnya, untuk dompet duafa itu sekitar ini data tahun 2018 misalnya, ya, dari sisi penghimpunan dan penyaluran. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata dana apa yang paling banyak di dompet duafa itu tahun 2018? Ya, ada 16% infak kan, paling banyak kan infak kan ya, 16% atau 50%-nya adalah zakat ya. Ternyata dompet duafa lebih banyak yang menyumbang dari sisi penghimpunannya pada dana zakat. Nah, setelah zakat baru kemudian yang kedua adalah infak ya. Yang kemudian 16%. Nah, jadi ternyata memang luar biasa ya kira-kira. Nah, tapi untuk bisa orang kemudian menyumbang di entitas kita, di lembaga kita harus punya namanya value, harus punya namanya nilai. Nilai itu bentuknya apa, Pak Hendra? Program yang menarik, yang menyentuh umat. Nah, kalau kita perhatikan kenapa dompet duafa bisa bertahan? Ternyata dia punya program pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, kemanusiaan, advokasi, kurban, lalu kemudian sosialisasi, organisasi, ya, operasional, lalu pengembangan. Jadi, masya Allah luar biasa. Jadi itu yang kemudian membuat orang tertarik ya. Oh, gue pengen nyumbang nyumbang untuk apa? Pendidikan, kesehatan, ya, sosial dan berbagai macamnya. Ada sekalian rahimahullah. Begitu juga dilakukan oleh Basnas misalnya, ya. Kita perhatikan Basnas misalnya di sini. Basnas untuk pendidikan, ya. Lalu kemudian untuk apa lagi itu? Untuk kesehatan, ya. Lalu kemudian kalau kita perhatikan di sini hampir tiap lembaga saya pikir hampir sama ya, sosial ya, lalu kemudian apa ekonomi, ya, dakwah. Nah, saya pikir hampir mirip semuanya value yang dijual. Tapi kenapa kemudian satu yang dilirik, satu nggak dilirik? Ya boleh jadi kemudian dia punya value yang lebih tinggi, kira-kira gitu. Karena dilaporkan dan berbagai macamnya program-program yang mereka miliki. Ada dari sekalian rahimahullah. Nah, lalu kemudian apa motifnya? Lalu apa kelasnya? Ya, kelasnya pertama dari kewajiban, lalu moralitas, lalu kemudian keadilan sosial, tapi yang paling tinggi, kenapa orang berderma individu itu tingkatnya adalah tren. Nah, tren itu adalah gaya hidup. Nah, bagaimana merubah dari sebuah kewajiban agama, dari sebuah perintah agama menjadi sebuah tren. Nah, itu saya pikir kalau tren itu kalau nggak keren kalau nggak sedekah, nggak keren kalau nggak infak, kalau nggak keren kalau nggak zakat. Nah, bagaimana ke depan sebuah lembaga fundraising itu merubah tidak hanya sekedar kewajiban, tidak hanya sekedar moralitas, tidak hanya sekedar keadilan sosial, tapi juga merupakan tren, merupakan gaya hidup. Nah, kalau sudah menjadi gaya hidup, nah ini masya Allah luar biasa nih. Ya, dana yang terhimpun banyak, lalu kemudian manfaat yang dirasakan oleh umat juga banyak, dan pada saat itulah umat terbantu dan bangsa juga akan terbantu. Saya pikir itu ya dari sekalian ya tentang ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaatlah untuk adik dan kita semuanya. Silakan kalau ada ingin diskusi atau ingin yang ditanyakan, silakan.